Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah dengan luas 3.185,80 km persegi, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Setiap kabupaten atau kota mempunyai kondisi geografis yang berbeda, terdiri dari dataran rendah hingga dataran tinggi berupa deretan perbukitan, sehingga potensi alam yang tersedia relatif tidak sama. Satuan Pegunungan Selatan atau deretan Gunung Sewu seluas 1.656,25 km dengan ketinggian 150 hingga 700 meter di atas permukaan laut berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, merupakan wilayah dengan perbukitan batu gamping yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. Kondisi geografis tentu juga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Perekonomian suatu daerah tidak hanya harus sekedar tumbuh, tetapi juga merata ke semua wilayah. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah akses transportasi. Pada dasarnya kebijakan kita untuk membangun JJLS itu adalah dalam rangka untuk mengurangi beban perjalanan lalu lintas yang ada di Jogja bagian utara yang selama ini sudah cukup padat. Itu salah satu tujuan. Tentu yang lain adalah dalam rangka untuk membuka potensi-potensi ekonomi yang ada di Jogja bagian selatan, sehingga JJLS itu nanti akan menjadi penghubung antara Jawa Tengah dengan Jawa Tengah melalui daerah Semat Yogyakarta. Dengan total panjang sekitar 116,7 km. Jadinya itu akan membuka aksesibilitas dan khususnya lagi merupakan akses menuju bandara yang ada di Yogyakarta sekarang, bandara baru, yaitu Bandara Yogyakarta International Airport, dan juga untuk membuka akses menuju pariwisata khususnya di Gunung Kidul yang kita kenal dengan pantainya, dan juga di Bantul juga dengan pantainya, dan itu pastinya juga akan mengungkit dari perekonomian masyarakat. Kondisi kemiskinan dan rendahnya aksesibilitas menyebabkan tingginya penduduk yang migrasi ke kota-kota yang berdampak pada urbanisasi. Hal ini jelas berdampak terhadap kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia di kawasan Jawa Selatan. Dengan dibangunnya jaringan jalan lintas selatan berkelas jalan negara selebar 24 meter dan merupakan jaringan jalan yang menghubungkan seluruh Jawa Selatan, maka aksesibilitas setidaknya sudah terpecahkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan JJLS ini tidak hanya untuk memudahkan transportasi dari arah barat ke timur dan sebaliknya, tetapi yang terpenting untuk meningkatkan kemakmuran 30 juta penduduk di kawasan Jawa Selatan dan 3 juta lebih penduduk Yogyakarta pada khususnya. Keberadaan jalur jalan lintas selatan tentu akan membawa berbagai perubahan, baik dari sisi ekonomi hingga sosio-kultural.
Jalur lintasan aspal yang membentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur ini secara konkret merubah kondisi pemukiman yang sebelumnya sepi dan jarang dilalui kendaraan bermotor, kemudian menjadi ramai oleh lalu lalang kendaraan besar. Sebetulnya kalau saat ini belum cukup signifikan. Sebelum dan sudah ada JJLS, saya menyebut belum signifikan karena JJLS belum nyambung, masih terputus di daerah Kretek karena jembatan baru saja kita selesaikan tahun ini. Namun kalau kita lihat di daerah-daerah seperti Kulon Progo, pemanfaatan terhadap JJLS sudah cukup bagus dan Bantul tentu ya, dalam rangka untuk pengembangan pariwisata yang ada di sisi selatan dan juga untuk mengangkut potensi-potensi pertanian yang ada di sana untuk bisa dibawa ke luar daerah. Biayanya jauh lebih murah karena tersedia jalan yang cukup baik untuk angkutan, baik itu truk maupun penumpang, misalnya bis gitu. JJLS ini pengaruhnya apa bukan ini? Ya pengaruhnya besar bagi saya, jadi saya bisa Mas bisa untuk mencari rezeki, untuk mengisi kekosongan kerjaan saya. Saya dagang, tapi kan setelah ada corona itu nganggur sementara. Nah, setelah itu kan ada ini pada mau bikin warung. Nah, saya ngikut aja, terus saya bikin ini kecil-kecilan lah buat untuk mengais rezeki. Nah ini warungnya inisiatif dari siapa Bu? Dari saya sendiri. Terkait usaha warung JJLS niki, perkembangan usahanya nggih cepet, maksudnya mboten kados wingi sing kalau masih jalan sempit ngaten. Kalau mau pengennya penerangan lebih ngaten, maksudnya ditambah meleh ngaten. Karena nek ndalu nggih iki tertange tetep peteng. Dereng ngaten yo dalane ketok padang ngoten terus peteng pokoke. Sekarang saya rasakan udah semakin enak dirasakan dalam saya berjualan di tempat ini. Baiknya dan sebagusnya itu seharusnya permintaan saya itu yang dekat pertigaan itu seperti depan situ itu harus dikasih lampu penerangan jalan. Terus yang dekat masjid itu permohonan saya itu seharusnya dikasih lampu penerangan jalan yang dekat masjid, depan masjid itu kan itu sebelahnya kan balai desa. Dulu saya malah cuma di rumahnya agak masuk, terus setelah JJLS ini jadi ada ruko ini, terus saya sewa di sini. Nama saya Rifki Hidayat. Saya kerja di proyek Jembatan Kretek 03 sebagai K3 Keselamatan, Kebersihan dan Keamanan. Saya masuk di sini sejak bulan Maret. Sebelumnya saya kerja di Bekasi di PT, terus pulang. Kebetulan di rumah ada proyek, lalu masuk di proyek Jembatan Kretek 03. Saya pulang waktu itu karena pengurangan karyawan karena virus COVID-19. Karena kontraktor itu ya PT lah, PT punya kerjasama dengan Pemuda Karang Taruna. Jadi sebagian warga lokal untuk ikut serta dipekerjakan di proyek Jembatan Kretek 03. Sekarang ini penyelesaiannya untuk daerah istimewa Yogyakarta itu tinggal yang ada di Kelok 18 dan penyelesaian untuk jembatan Kretek. Kalau untuk Kulon Progo relatif datar ya. Kita kan kalau JJLS itu ada 3 kabupaten, Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo. Kalau Kulon Progo relatif datar, di Bantul kita masih punya 1 PR yaitu ruas Kretek Girijati. Kalau sekarang masih lebih viralnya itu Kelok 18. Nah itu nanti memang itu
nanti juga menjadi salah satu point of interest yang di ruas JJLS ini, karena ini nantinya mungkin kalau kita kenal dulu di Padang itu ada kelok 9, kita punya kelok 18 yang itu nantinya dari Parangtritis sampai dengan Gunung Kidul. Nanti jalannya berbelok-belok disesuaikan dengan perbukitan di saat di lokasi itu. Dan yang menarik di situ adalah nanti juga akan dibangun penanda keistimewaan. Dan bangunan di situ nanti akan berbarengan dengan kelok 18 itu, jadi salah satu point of view, point of interest di JJLS ini. Kemudian di Gunung Kidul pastinya daerah perbukitan. Tapi walaupun itu nantinya daerah perbukitan, endingnya pasti kita akan membangun jalan yang secara ideal itu juga mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Proses pembangunan jalur jalan lintas selatan JJLS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung sejak tahun 2005. Kendala utamanya adalah proses pembebasan lahan yang menelan anggaran 1,112 triliun rupiah untuk lahan seluas 2.492.325 meter persegi. Dengan total kebutuhan lahan untuk JJLS 4 jalur mencapai 3.456.805 meter persegi. Beberapa kali sebelum melakukan pembebasan lahan, kita adakan sosialisasi, konsultasi publik, dan memang itu sudah diatur dalam undang-undang urutannya seperti itu. Kita jelaskan kepada masyarakat itu esensi manfaat dari pembangunan JJLS ini. Alhamdulillah masyarakat sebagian besar, malah kita bisa bilang 98% dapat menerima bahwa memang pembangunan JJLS ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang nantinya akan terlewati, baik itu dari desa ataupun dusun yang terlewati oleh JJLS ini. Awalnya kendalanya adalah dalam rangka untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang masih belum bisa kita selesaikan pada saat itu, sekarang ini sudah bisa kita selesaikan, sehingga pembebasan lahan yang belum selesai di daerah tanah tutupan itu sudah bisa kita selesaikan, sehingga dua-dua ini nanti sudah bisa selesai semua untuk pembebasan lahan. Kemudian tinggal fisiknya. Nah, untuk fisik ini memang kita sangat tergantung dari APBN atau dilaksanakan oleh kementerian. Untuk Kulon Progo ini masih dalam tahap, ada yang sudah selesai untuk pembangunan konstruksi, tapi ada juga yang masih dalam tahap pembebasan lahan. Kemudian untuk Bantul juga kita masih berproses di pembangunan jembatan Kretek yang sekarang masih berlangsung. Kemudian di Gunung Kidul itu yang sedang berlangsung itu adalah ruas jalan Planjan Baron Tepus, kemudian Tepus Jeruk Wudel. Dan kita masih punya PR juga di Gunung Kidul ini yang mungkin masih akan terus dilakukan untuk pembangunan konstruksi, yaitu di ruas Tepus Jeruk Wudel tahap kedua, karena ini panjang dari ruas tersebut cukup panjang, jadinya kita bagi menjadi beberapa tahap. Kendala pembebasan lahan ini diatasi dengan kucuran anggaran dana keistimewaan sejak tahun 2015 hingga sekarang yang sebelumnya menggunakan anggaran APBD. Untuk pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Dinas PUPSDM DIY, untuk JJLS ini memang hanya menggunakan dana keistimewaan, dan itu kita mulai dari 2014 sampai dengan tahun 2021 ini. Untuk penggunaannya yang pertama pastinya untuk pembebasan lahan, karena kita memang hanya ditugaskan untuk pembebasan lahan, karena nanti untuk konstruksinya akan digunakan di
dilaksanakan oleh APBN. Kemudian yang kedua untuk pensertifikatan, karena pembebasan pasti ada ikutannya yaitu pensertifikatan. Kemudian yang ketiga juga kita ada pemasangan patok penanda. Jadinya apapun nanti yang kita bebaskan sudah ada patok penanda mana daerah, mana batas lahan yang akan kita bebaskan. Jadi tidak ada sengketa nanti di lain waktu apakah ini milik warga ataukah milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang akan digunakan untuk ruas jalan JJLS ini. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah memikirkan secara matang dalam upaya pembebasan lahan tersebut. Terbukti dari warga setempat yang mendapatkan uang penggantian lahan yang relatif tinggi nilainya, sehingga diharapkan bisa digunakan untuk membangun tempat tinggal baru dan memiliki usaha pengganti. Sek kena niku tiang sepuh kula, terus ngen kula niku kenging ming sekedhik mboten kathah. Ming lebare 2 meter kurang lebih. Kathah Pak, atusan juta yen. Lah damel tumbas pekarangan sanese Pak, damel manggon niku. Kalau kita lihat sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini sudah cukup bagus karena harga pembebasan lahan dengan fisik ini dua-duanya bisa kita lakukan setiap tahun, tidak ada saling ketergantungan, artinya pembebasan lahan itu bisa kita laksanakan tepat waktu sehingga APBN bisa segera dilaksanakan dengan baik sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Yogyakarta dikenal luas sebagai daerah dengan beragam potensi pariwisata, dari wisata alam hingga wisata buatan. Dengan dibangunnya JJLS, maka potensi ekonomi dari kepariwisataan tentu akan bangkit dan berkembang lebih baik. Sisi selatan Yogyakarta memiliki sangat banyak potensi wisata pantai yang sulit diakses dengan bus besar karena jalanan yang sempit, tikungan tajam, serta tanjakan turunan yang terlalu banyak terutama di kawasan Gunung Kidul. Masalah lain seperti kepadatan jalan utama menuju Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo dari pusat kota atau luar kota, terutama pada saat mudik di hari raya, juga terpecahkan karena JJLS diharapkan dapat menjadi jalur alternatif bagi para pemudik. Pembangunan JJLS ini membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam segi ekonomi. Industri ekonomi kreatif meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan memunculkan beberapa jenis usaha baru terkait adanya pembangunan JJLS ini. Dikutip dari jurnal Proceeding UMS, dampak pembangunan JJLS menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM, yakni terdapat peningkatan sebesar 32% di Kecamatan Galur, Kulon Progo. Penelitian dari LIB UGM mengungkapkan bahwa dampak pembangunan JJLS lebih terlihat di karakteristik ekonomi masyarakat. Terlihat dari hasil survei dengan jumlah responden 171. Penambahan mata pencaharian, kenaikan pendapatan rumah tangga, serta kepemilikan aset cenderung mengalami perubahan ke arah positif.
Jadi ini di RKPD 2023 dan di Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 kita memasukkan sisi selatan DJLS itu sebagai salah satu prioritas pengembangan ekonomi dalam rangka untuk memajukan daerah selatan, daerah istimewa Yogyakarta. Antara lain adalah ada beberapa industri yang terkait dengan pantai, ada pariwisata, ada pertanian, dan juga karena ini melalui beberapa hutan yang ada di daerah Bantul sampai dengan Gunung Kidul, maka kita juga akan kembangkan wisata yang memanfaatkan dari hutan yang ada di sekitar daerah itu. Antara taraf perekonomian dengan aksesibilitas berbanding lurus ya. Jadinya masyarakat juga bisa nanti memanfaatkan mungkin di kanan kiri jalannya mungkin tumbuh pusat kegiatan-kegiatan baru ataupun mungkin membuka usaha baru di sepanjang jalan JJLS ini, tentunya dengan mempertimbangkan dari sisi tata ruang, keselamatan jalan dan lain-lain, sehingga masyarakat di sekitar JJLS ini dapat merasakan dampak positifnya dari pembangunan JJLS ini. Target pengerjaan proyek jalur jalan lintas selatan selesai di tahun 2024. Namun, dampak positifnya sudah dirasakan sejak sekarang, di mana tahap pembangunan belum sepenuhnya selesai. Untuk kedepannya, memang kita sudah mempersiapkan plus dengan pembebasan lahan adalah 4 lajur. 4 lajur, jadinya itu nanti kalau kelas jalannya memang kelas jalan nasional di situ. Dengan pembangunan 4 lajur, tentunya akan memakan biaya yang tidak sedikit, nggih. Jadinya kita juga berhitung antara waktu dan ketersediaan anggaran. Harapannya tentu nanti pengembangan sebelah selatan JJLS itu lebih ke arah pembangunan yang bersifat komunitas. Pembangunan yang berbasis investasi itu bisa saja dilakukan, tetapi jangan mendominasi, karena kita ingin masyarakat kita sendiri yang berdaya. Kemudian investasi itu tidak dari investor, tetapi lebih dari komunitas atau masyarakat sekitar, sehingga pemanfaatannya atau dampak terhadap ekonomi masyarakat akan semakin terasa. Nah, tentu yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menata supaya masyarakat kita itu siap. Kalau masyarakat kita tidak siap, maka yang terjadi adalah aliran dari surplus yang ada di luar DIY menuju ke DIY, sehingga nanti masyarakat DIY justru menjadi konsumen. Nah, oleh karena itu kita harus segera bersiap dari sisi produktivitas, baik itu hasil pertanian, hasil laut, maupun hal-hal lain yang ada di DIY bisa kita kembangkan sehingga lebih menarik dan produksinya lebih banyak, sehingga jalan itu, akses itu akan dimanfaatkan untuk mengeluarkan, mengirim, bahkan sampai mengekspor barang-barang dari DIY untuk bisa dipasarkan di luar provinsi maupun bahkan ke luar negeri. Oleh karena itu kita berharap OPD-OPD yang ada di DIY maupun di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo khususnya ini bisa konsentrasi melakukan berbagai kebijakan dalam rangka untuk mengembangkan sisi selatan dari JJLS. Jadi kalau kita lihat sisi selatan dari JJLS ini sebagian besar adalah pantai, maka kita persilahkan teman-teman di kabupaten 3 tadi untuk bisa mengembangkan daerah itu dalam rangka untuk menyelaksanakan visi Pak Gubernur terkait dengan Jogja menghadap ke selatan. Harapannya setelah proyek ini selesai, masyarakat dapat merasakan kemudahan transportasi dan membawa kemakmuran yang merata
terutama di bagian selatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.